Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emy Lingling dari Prodi PGMI 2 semester 6 dengan NIM 2211306080. Pada video kali ini saya membuat untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Ijai MPD. Saya akan menjelaskan hasil analisis soal akidah akhlak yang telah diajukan di MI At-Taqwa kepada siswa kelas 3C yang berjumlah 26 siswa. Adapun hasil jawaban yang saya peroleh akan dilakukan analisis validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran melalui 3 aplikasi, yaitu Microsoft Excel, SPSS, dan Anates. Melalui hasil analisis dari 3 aplikasi tersebut akan menentukan apakah soal yang saya buat itu dapat diterima tanpa revisi, diterima dengan revisi, atau soal dibuang dan diganti. Jadi ini adalah data mentah dari Microsoft Excel, 0 itu salah dan 1 itu benar. Data dari 26 siswa. Ini adalah data mentah dari Anates. Sampai sini dari 26 siswa. Dan yang ini adalah penyekoran data dari Anates. Lanjut ke data mentah uraian. Nilainya sesuai yang diberi oleh guru atau yang mengetes soal itu. Ini data mentah Anates dari uraian. Jadi ini adalah data analisis validitas pilihan ganda menggunakan Excel. Kesimpulannya itu diperoleh dari R hitung. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dia valid. Tetapi jika R hitung kurang dari R tabel, maka dia tidak valid. Jadi di sini kita sudah mendapatkan hasil bahwa nomor 1 itu tidak valid, nomor 2 valid, nomor 3 tidak valid, nomor 4 tidak valid, nomor 5 tidak valid, nomor 6 tidak valid, nomor 6 valid, nomor 7 tidak valid, nomor 8 tidak valid, 9 valid, 10 tidak valid, 11 valid, 12 valid, 13 valid, 14 valid, 15 tidak valid, 16 tidak valid, 17 valid, 18 valid, nomor 19 valid, dan nomor 20 valid. Kemudian ini adalah data analisis validitas pilihan ganda menggunakan aplikasi SPSS dan telah mendapatkan hasil seperti ini. Nah, hasilnya itu nomor 1 tidak valid, nomor 2 valid, 3 tidak, 4 tidak, 5 tidak, dan seterusnya seperti itu. Di sini juga sudah ada keterangannya. Jadi lanjut ke analisis validitas dengan Anates. Ini masih soal pilihan ganda ya. Nah, yang tidak ada keterangannya ini berarti dia tidak memenuhi kriteria signifikansi. Nah, ini yang keterangannya ini nomor 2 sangat signifikan, nomor 6 itu signifikan, dan seterusnya. Lanjut ke analisis reliabilitas dengan Excel. Nah, berdasarkan kriteria yang sudah ada, soal yang saya tes itu mendapatkan hasil keterangannya itu tinggi, berarti dia reliable. Kemudian masuk ke analisis reliabilitas dengan SPSS, dan ini 0,6. Ini keterangannya itu tinggi, jadi ini juga reliable. Ini lanjut ke analisis reliabilitas dengan aplikasi Anates. Di sini juga menunjukkan keterangannya bahwa reliabilitas tesnya itu 0,6, artinya tinggi, berarti reliable.
Lanjut ke daya pembeda. Ini daya pembeda menggunakan Excel untuk pilihan ganda. Di sini diurutkan dari yang terbesar, nilai yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, itu memperoleh hasil bahwa daya pembedanya itu bahwa soal nomor 1 itu ternyata sangat jelek, nomor 2 sangat jelek, nomor 3 itu cukup, nomor 4 itu sangat jelek, 5 baik, 6 baik, 7 sangat jelek, 8 sangat jelek, 9 baik, 10 sangat jelek, 11 baik, 12 jelek, 13 sangat jelek, 14 baik, dan seterusnya. Lanjut, analisis daya pembeda dengan anates, masih pilihan ganda. Dan ini daya pembedanya sama seperti Excel, cuma beda bentuk saja. Ini ada kelompok atas, sudah dikelompokkan juga, kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, ini daya bedanya. Kemudian lanjut ke tingkat kesukaran. Nah, di sini tingkat kesukaran menggunakan aplikasi Excel. Ini sudah diperoleh keterangan bahwa nomor 1 itu sukar, nomor 2 itu sedang, nomor 3 itu sukar. Kita besarkan. Nah, nomor 3 itu sukar, 4 sukar, 5 sedang, 6 sedang, 7 sukar, 8 sedang, 9 sedang, 10 mudah, dan seterusnya. Ini nilainya. Oke, sekarang kita masuk ke analisis uraian. Nah, jadi ini pertama menggunakan aplikasi Excel. Nah, di sini ada 26 siswa dengan 5 soal. Kemudian ini sama jika R hitung ini lebih besar dari R tabel, maka itu valid. Tetapi jika R hitung lebih kecil dari R tabel ini, maka itu tidak valid. Nah, di sini memperoleh nomor 1 itu valid, nomor 2 tidak valid, nomor 3, 4, 5 itu valid. Nah, sama ini lanjut ke analisis validitas dengan SPSS, esai, atau uraian. Di sini memperoleh kesimpulan nih. Nomor 1 valid, tidak valid, nomor 2 tidak valid, 3, 4, 5 itu valid. Nah, dengan keterangannya ini ada rendah dan tinggi. Lanjut ke analisis validitas dengan anates. Nah, di sini sama, jika tidak ada keterangannya maka ini tidak memenuhi kriteria dari signifikansi. Nah, di sini yang memenuhi cuma ada nomor 3, 4, 5, yaitu sangat signifikan. Lanjut ke analisis reliabilitas menggunakan Excel nih. Reliabilitasnya kita lihat di sini 0,6, di sini cukup. Jadi 0,6 reliabilitas Excel-nya itu cukup. Oke, di sini analisis reliabilitas dengan SPSS. Nah, di sini 0,7 yaitu tinggi, keterangannya harusnya tinggi. Jadi ada perbedaan antara Excel-nya cukup dan reliabilitas SPSS-nya itu tinggi. Kemudian ke aplikasi Anates. Ini reliabilitasnya itu 0,7 itu sama tinggi. Ini sama seperti SPSS ya. Kemudian ini kita lanjut ke daya pembeda uraian menggunakan aplikasi Excel. Di sini sudah dikelompokkan, ini sama, nilainya diurut dari yang terbesar ke terkecil dan dibagi menjadi ini juga kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, di sini ada keterangannya, yaitu nomor 1 itu jelek, nomor 2 cukup, nomor 3, 4, 5 itu sangat baik. Kemudian ini hasil dari anates uraian di daya pembedanya. Ini hasilnya. Kita lanjut ke tingkat kesukaran uraian. Tingkat kesukaran uraian ini yang Excel. Nah, ini kesimpulannya nomor 1 itu sukar,
nomor 2 sukar, nomor 3, 4, 5 itu sedang. Lanjut tingkat kesukaran dengan anates ini diperoleh keterangan yaitu nomor 1 sangat sukar, nomor 2 sangat sukar, 3, 4, 5 itu sedang. Nah, jadi dari yang saya sampaikan tadi itu dapat kita simpulkan dari analisis pilihan ganda itu soal yang diterima dengan baik tanpa revisi itu adalah soal nomor 2, 6, 9, 13, dan 19. Kemudian soal yang diterima dengan baik namun perlu direvisi itu adalah soal nomor 11, 12, 14, 17, 18, dan 20. Kemudian soal yang dibuang atau soal yang diganti itu ada nomor 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15, dan 16. Kemudian untuk uraian, soal yang diterima dengan baik tanpa revisi itu adalah soal nomor 3, 4, dan 5. Kemudian soal yang diterima dengan baik namun perlu direvisi adalah soal nomor 1 dan soal yang dibuang adalah soal nomor 2. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.